Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melihat unsur-unsur kubus dan unsur-unsur balok. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu unsur-unsur kubus. Nah, di sini unsur-unsur kubus dan unsur-unsur balok itu sama persis, tapi di sini perbedaannya pada kubus bidang atau sisinya sama besar atau seperti persegi, tetapi kalau balok bidang atau sisinya seperti persegi panjang. Dan bagian rusuk pada kubus juga ada perbedaannya. Pada kubus bidang rusuknya sama panjang, tapi pada balok tidak sama panjang. Baiklah, yang pertama kita akan melihat titik sudut. Nah, di sini titik sudut adalah titik pertemuan tiga buah rusuk. Jadi, titik sudut adalah titik pertemuan tiga buah rusuk. Nah, berikut ini adalah titik sudut pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dapat kita lihat di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Nah, di sini terdapat 8 titik sudut pada kubus. Nah, begitu juga pada balok. Balok juga memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini dapat kita lihat bagian-bagian dari titik sudut tersebut. Ini yang A, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan H. Nah, selanjutnya kita masuk pada rusuk. Rusuk adalah garis lurus di tiap tepian kubus dan balok. Nah, pada kubus dan balok memiliki 12 rusuk. Nah, di sini sebagai contoh pada rusuk kubus ada rusuk AB, ada rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD. Nah, di sini dapat Anda lihat ya, di sini rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan rusuk AD bagian alasnya. Selanjutnya ada rusuk EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan rusuk DH. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada rusuk AE, EH, dan bagian-bagiannya. Kita masuk pada bidang. Bidang adalah bidang datar 2 dimensi yang membentuk objek 3 dimensi atau bangun ruang. Pada kubus dan balok memiliki 6 bidang atau 6 sisi. Nah, di sini ada bidang A, B, C, D. Dapat kita lihat ini bidang A, B, C, D. Ada bidang A, B, F, E. Ini bidang A, B, F, E. Ada bidang E, F, G, H yang bagian atasnya atau penutupnya. Ada bidang C, D, H, G. C, D, H, G. Nah, di sini ada C, D, H, G. Ini bidang C, D, H, G. Dan ada bidang A, E, H, D. A, E, H, D. Nah, ini bidang A, E, H, D. Dan yang terakhir ada bidang B, C, G, F. B, C, G, F pada bagian ini. Nah, ada B, C, G, F. Nah, itulah bidang-bidang pada kubus. Selanjutnya kita masuk pada diagonal bidang atau diagonal sisinya. Pada kubus dan balok memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang pertama, diagonal bidang adalah garis lurus yang membagi dua sisi kubus dan balok secara diagonal. Berikut ini adalah diagonal bidang pada kubus ABCD EFGH. Nah, di sini ada diagonal bidang AC, diagonal bidang BD. Nah, sama-sama kita lihat ini ada diagonal bidang BD, ada diagonal bidang AC. Sama kita lihat itu diagonal bidang adalah garis lurus yang membagi dua sisi kubus. Ini adalah sisi
ABCD, dan diagonal bidang adalah yang membagi dua sisi kubus dan balok secara diagonal. Jadi inilah diagonal bidang pada kubus atau diagonal bidang pada balok. Selanjutnya ada diagonal bidang EG, ada diagonal bidang FH, ada diagonal bidang CF, BG, CH, DG, BE, AF, AH, dan yang terakhir ada diagonal bidang DE. Nah, selanjutnya kita masuk pada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut bukan pada sisi yang sama. Berikut ini adalah diagonal ruang pada kubus. Sama kita lihat di sini ada diagonal ruangnya ada 4 buah. Ada diagonal ruang BH. Yang ini ada diagonal ruang DF, ada diagonal ruang AG, ada diagonal ruang CE. Nah, yang terakhir, unsur-unsur pada kubus dan balok ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang berbentuk segi 4 yang melintang di dalam ruang kubus atau pada ruang balok. Nah, berikut ini adalah bidang diagonal pada kubus ABCD, EFGH. Bidang diagonal pada kubus dan balok ada 6. Yang pertama ada bidang diagonal ACGE. Yang ini dapat kita perhatikan. Nah, sama kita ketahui yaitu bidang diagonal adalah bidang berbentuk segi 4. Segi 4 yang melintang di dalam ruang kubus. Ini ruang kubus yang melintang. Jadi, selanjutnya ada bidang diagonal DBFH, ada bidang diagonal ABGH, ada bidang diagonal EFCD, ada bidang diagonal BCHE, ada bidang diagonal ADGF. Nah, itulah unsur-unsur pada kubus dan balok. Selanjutnya untuk melihat jaring-jaring pada kubus dapat kita lihat. Nah, kira-kira seperti inilah apabila bangun kubus kita buka atau kita bentuk jaring-jaringnya. Jaring-jaring pada sebuah kubus dapat kita lihat di sini ada 6 sisi yang berbentuk persegi sama besar. Nah, untuk melihat jaring-jaring pada balok perbedaannya, nah seperti ini. Dapat kita lihat pada balok memiliki 2 bidang atau sisi sama besar. Bidang ini sama yang bidang belakang, depan, samping sama panjang atau berbentuk persegi panjang, dan tutup sama alasnya berbentuk persegi panjang juga. Nah, itulah unsur-unsur kubus dan balok dan juga jaring-jaring yang terbentuk dari bangun balok dan kubus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.